dan kita semuanya wajib untuk meyakininya seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh menolak, ya, nggak boleh kita terima sebagian, ditolak sebagian, enggak. Semuanya wajib diterima. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad yang wajib kita terima, wajib kita yakini, di antaranya yang kemarin sudah kita jelaskan adalah azabul qabri, adanya siksa kubur, wa na'imuhu, dan juga ada nikmat kubur. Jadi semua kita wajib percaya di dalam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan nikmat, dan ada pula siksa kubur bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk mendapat siksa atas dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia, disiksa di dalam kubur. Orang yang tidak percaya akan adanya siksa kubur, para ulama mengatakan orang yang enggak yakin, enggak percaya akan adanya siksa kubur, maka dia pasti disiksa di dalam kubur. Nah, maka wajib kita percaya ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur, dan kita selalu berupaya, kita juga senantiasa berdoa agar kita semuanya mendapat nikmat di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang wajib kita yakini su'alul malakain, adanya pertanyaan dua malaikat, mungkarin wa nakir. Pertanyaan malaikat yang satu namanya mungkar, yang satu namanya nakir. Dua malaikat ini akan bertanya kepada orang yang dimasukkan ke dalam kuburnya. Setelah orang-orang yang tadi membawa jenazahnya ke pemakaman, usai mereka melakukan pemakaman dan mereka pun pergi meninggalkan kuburnya, maka dua malaikat ini akan datang menghampiri mayat tersebut di dalam kuburnya, bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, kan begitu kan? Nah, orang tersebut akan menjawab sesuai dengan apa yang dia yakini di dunia. Jika dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika dia ditanya man rabbuka, dia akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Dia akan menjawab Nabi Muhammadun Rasulullah. Wa ma dinuka, dia akan mengatakan dinil Islam, agamaku adalah Islam. Ya, ini pertanyaan ini akan dijawab sesuai dengan apa yang dia yakini di dunia ini. Maka orang kafir tidak mampu menjawabnya. Ketika orang kafir tidak mampu untuk menjawabnya, malaikat itu pun mengatakan kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, la daraita wa la talait, kamu enggak tahu, istilahnya begitu kan, la daraita wa la talait, kamu enggak tahu. Fayudrabu, maka bimitraqatin min hadid, dia akan dipukul dengan palu besi, ya, baina uzunai, di antara dua telinganya. Di mana itu? Ini kan telinga. Ini telinga. Di antara dua telinganya, sini. Nah, dipukul di sini, Pak. Dengan palu besi. Fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak. Karena saking sakitnya itu, ya, berteriak dia kesakitan dengan teriakan yang keras yang didengar oleh makhluk-makhluk sekitar, illa saqalain, kecuali dua makhluk yang enggak mendengar. Apa itu? Jin dan manusia. Jadi kita enggak dengar teriakan
orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya. Tetapi binatang-binatang mendengarnya. Rasulullah mengatakan, ya, teriakan tersebut akan didengar oleh makhluk-makhluk sekitarnya kecuali dua. Apa itu? Jin dan manusia. Kalau kita bisa mendengar, Pak, subhanallahil azim, gak akan ada yang berani lewat dekat kuburan, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupnya dari kita sehingga kita tidak mendengarnya. Kemudian ini yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antara keyakinan yang wajib kita yakini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wal malaikah, adanya malaikat. Kita wajib meyakini bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk itu namanya malaikat. Makhluk ini diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dari cahaya Allah menciptakan malaikat. Nah, malaikat ini Allah Ta'ala ciptakan langsung banyak. Karena malaikat ini tidak menikah mereka, sehingga mereka tidak beranak pinak seperti kita. Kita menikah, kemudian ada anak, ya, kemudian jadi banyak. Dulunya Allah Ta'ala ciptakan dua saja, Adam dan Hawa. Dari Nabiullah Adam alaihi salam beserta istrinya As-Sayyidah Hawa lahir anak. Anaknya kemudian juga menikah, lahir anak. Anaknya lagi menikah, lahir anak. Begitu seterusnya, ya, sampai banyak seperti sekarang ini. Satu dunia ini ada berapa, Pak? Banyak nggak itu kira-kira? Banyaknya luar biasa. Subhanallahil azim. Nah, ini tidak terjadi pada malaikat. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah, tidak beranak pinak. Terus malaikat itu sedikit atau banyak? Jumlah malaikat itu sangat banyak, lebih banyak dari jumlah jin dan manusia. Kalau kita ini banyaknya luar biasa, ditambah lagi banyaknya jin, gimana itu, Pak? Tetapi malaikat lebih banyak. Gimana itu? Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu sekaligus banyak. Sekaligus banyak Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Dan malaikat ini Allah Ta'ala tempatkan mereka di langit. Maka langit itu disebut namanya maskanul malaikah, tempat tinggalnya malaikat. Seperti kita, Allah tetapkan tempat tinggal kita ini di bumi, tidak di planet lainnya, tidak di langit, tapi Allah Ta'ala tempatkan di bumi. Maka bumi ini disebut namanya maskan bagi kita, tempat tinggal kita. Malaikat di mana tempat tinggalnya? Di langit. Bukan artinya nggak ada malaikat di bumi, ya, malaikat ada di bumi, cuman tempat tinggal mereka di mana? Di langit. Saking banyaknya malaikat itu di langit, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min maudhi'i shibrin", tidak ada tempat satu jengkal di langit itu, illa wa fihi malakun, kecuali di situ ada malaikat, qaimun, yang sedang berdiri, au raki'un, atau sedang ruku', au sajidun, atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Makanya disebut
dia langit itu tempat tinggalnya malaikat. Oleh karenanya tidak boleh dikatakan Allah itu di langit, seperti tidak boleh dikatakan Allah itu di bumi. Begitu pula tidak boleh dikatakan Allah ada di langit. Kenapa? Kalau Allah dikatakan di bumi, berarti sama dengan kita yang membutuhkan tempat. Kalau Allah Ta'ala dikatakan di langit, berarti sama dengan malaikat, ya, sama-sama membutuhkan tempat. Begitu pula langit itu disebutkan dalam hadis penuh dengan malaikat. Berarti kalau Allah ada di langit, berarti akan ya berdesak-desakan dengan malaikat, karena langit itu penuh dengan malaikat. Tidak boleh juga dikatakan berada di atasnya langit. Kalau langit kata mereka tempatnya malaikat, jadi Allah ada di atasnya langit, bukan di langitnya tapi di atasnya lagi. Ini perkataan ini juga tidak benar, karena menyatakan Allah berada di sebuah tempat. Kenapa emang kalau Allah dikatakan berada di sebuah tempat? Itu menyatakan bahwa Allah butuh dengan tempat. Sesuatu yang membutuhkan berarti dia lemah. Yang lemah itu bukan Tuhan. Tuhan itu harus maha kuasa. Tuhan itu tidak boleh lemah. Maka sifat ketuhanan itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang tidak butuh kepada sesuatu apapun selainnya. Selama dia butuh, berarti dia bukan Tuhan. Makanya kita mematahkan argumen orang-orang yang menyembah patung misalnya, dengan mudah kita patahkan argumen mereka. Orang yang menyembah matahari misalnya, orang yang menyembah api misalnya, dengan mudah kita patahkan argumen mereka. Bagaimana? Mereka mengatakan bahwa ini patung ini adalah Tuhan, kata mereka. Kita katakan ini patung ini emang ada dengan sendirinya. Emang patung ini tidak ada yang membuatnya. Kan kalian yang membuatnya. Masa Tuhan dibuat? Ya, masa Tuhan dibuat? Sesuatu Tuhan itu bukan yang dibuat, tetapi yang menciptakan. Bukan yang dicipta, tetapi yang menciptakan. Itu matahari punya bentuk. Bentuknya bulat. Kenapa bentuknya tidak selainnya? Kenapa enggak bentuknya persegi 4? Kenapa enggak bentuknya segitiga atau bentuknya love begitu, Pak? Cantik kan? Kenapa warnanya putih begitu? Kenapa enggak warna pink? Nah, ya kan? Kenapa enggak merah, warnanya hijau? Saya suka warna biru katanya. Saya mau itu biru. Kenapa enggak biru dia? Kenapa dia berada di atas? Kenapa enggak berada di bawah? Dan dia terbit dari timur, tenggelam di barat. Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa di malam hari dia enggak ada? Hilang di malam hari. Kenapa tidak terbitnya dari selatan? Atau muter aja begitu? Kenapa tidak demikian? Itu semua menunjukkan berarti ada yang mengaturnya. Dia tidak terbit di malam hari karena ada yang menentukannya, ada yang mengaturnya terbit di pagi hari. Kenapa bentuknya bulat? Berarti ada yang menciptakannya, menghususkannya, menentukannya dengan bentuk tersebut, tidak dengan bentuk yang lain. Sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Berarti dia ada yang menciptakannya. Nggak bisa dikatakan itu matahari karena memang dia sendiri yang
maunya menciptakan dirinya sendiri begitu, katanya begitu kan. Oh, itu mustahil. Kenapa mustahil? Sesuatu itu tidak menciptakan dirinya sendiri, mustahil itu. Karena sesuatu yang menciptakan berarti sebelum diciptakan ada atau enggak dia, Pak? Enggak ada kan? Dia katanya menciptakan dirinya sendiri. Katanya begitu. Ini perkataannya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Sesuatu yang diciptakan berarti sebelum diciptakan dia tidak ada. Kalau dia sebelumnya tidak ada, maka bagaimana dia bisa menciptakan? Orang nggak ada. Sesuatu yang bisa menciptakan itu harus ada. Kan dia menciptakan dirinya sendiri. Sebelum dia diciptakan dia nggak ada. Dan dia mau menciptakan dirinya sendiri, bagaimana orang dia sendiri nggak ada? Berarti perkataan tersebut mustahil. Maka gugurlah pernyataan mereka yang mengatakan bahwa matahari itu adalah Tuhan, patung adalah Tuhan, api adalah Tuhan, ya, patah semua argumen mereka. Jadi Tuhan itu wajib maha kuasa, Tuhan itu wajib, ya, tidak butuh dengan makhluknya. Maka Tuhan itu tidak berada di sebuah tempat, tidak berada di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atasnya langit, ya, karena itu semua adalah tempat. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, artinya tidak butuh kepada selainnya. 'Anil 'alamin, tidak butuh dari semua makhluk ciptaannya. Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh kepada langit. Begitu juga Allah ciptakan malaikat, Allah tidak butuh kepada malaikat. Jadi tidak boleh dikatakan malaikat itu adalah pegawainya Allah, nggak boleh. Tidak boleh dikatakan malaikat itu adalah pembantunya Allah, tidak boleh. Bukannya malaikat itu ada yang menurunkan hujan, ada yang meniupkan angin, ya, ada yang mengatur ini dan itu, ada yang menjaga ini dan itu, ya. Itu semua tugas-tugas yang Allah tetapkan kepada malaikat itu tidak menunjukkan kalau Allah butuh. Sekalipun malaikat tidak ada, Allah tetaplah Tuhan. Sekalipun makhluk nggak ada, semua makhluk nggak ada, Allah tetap Tuhan. Ya, Allah tetap maha kuasa. Jadi Allah menciptakan malaikat, kemudian menentukan malaikat itu untuk melakukan ini dan melakukan itu tidak menunjukkan kalau Allah butuh. Tidak ada malaikat pun Allah Ta'ala maha kuasa. Jadi apa? Ya, apa hikmahnya? Ya, kalau berbicara hikmah pasti ada hikmahnya. Kita terkadang mengetahui hikmah dari ciptaan Allah, tetapi terkadang banyak hikmah dari ciptaan Allah yang kita tidak mengetahuinya. Tetapi semuanya itu pasti ada hikmahnya. Namun yang mesti kita yakini bahwa Allah ciptakan makhluknya, Allah tidak butuh kepada makhluk ciptaannya. Kemudian yang wajib kita yakini lagi wal anbiya, adanya para nabi. Jadi benar nabi itu ada, tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari akan adanya nabi dan rasul. Allah Ta'ala pilih di antara makhluknya yang menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Ada nabi tetapi bukan rasul,
ada yang nabi sekaligus dia adalah rasul. Jadi kalau rasul pasti dia nabi. Tapi kalau nabi belum tentu dia rasul. Nah, terus apa bedanya antara nabi dan rasul? Di sini yang perlu kita pahami bahwa pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diakui kebenarannya tentang perbedaan nabi dan rasul, bahwa nabi adalah seorang hamba Allah yang diutus, yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya, tetapi tidak diberikan syariat yang baru. Dia mengikut syariat nabi yang sebelumnya. Syariatnya sama seperti syariat nabi yang sebelumnya, yang sebelum dia diutus. Itu adalah nabi. Tapi kalau rasul, dia diberi wahyu, dia diperintah untuk menyampaikan wahyunya, dan dia diberi syariat yang baru. Ada syariat-syariat yang berbeda dengan syariat nabi yang sebelumnya diutus. Nah, kalau seperti itu dia adalah nabi dan rasul. Namun dua-duanya ini, nabi begitu juga rasul, keduanya diperintah untuk menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa nabi itu tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu. Lah gimana? Kalau nabi tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu, lantas apa tugasnya? Lantas apa tugasnya kalau tidak diperintah untuk menyampaikan? Bahkan semua kita wajib untuk menyampaikan syariat, menyampaikan agama. Kita yang bukan nabi, diperintah nggak kita menyampaikan agama? Diperintah. Kita semua diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Syariat, agama. Kita diperintah untuk menyampaikan sesuatu yang benar, ya, bahwa sholat itu wajib, puasa Ramadan wajib, ya. Nahi mungkar, jika ada orang yang melakukan sesuatu yang mungkar, keharaman, kita juga wajib untuk memerintahkannya untuk menghentikan perbuatan mungkar tersebut. Ini kewajiban kita, padahal kita bukan nabi. Nah, bagaimana kemudian nabi disuruh diam saja, enggak menyampaikan, tidak tabligh katanya? Yang menyampaikan itu adalah rasul, nabi enggak. Lah gimana orang kita saja yang bukan nabi disuruh nyampein? Rasulullah mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian syariat yang berasal dariku, walau ayah, walaupun cuma satu ayat. Kan kita diperintah untuk menyampaikan agama berarti. Padahal kita bukan nabi. Lantas bagaimana nabi nggak diperintah untuk menyampaikan? Kan aneh. Nah, makanya para ulama mengatakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diakui kebenarannya adalah bahwa nabi dan rasul sama-sama diperintah untuk menyampaikan. Jadi perbedaannya di mana? Nabi tidak membawa syariat yang baru. Seorang nabi itu ikut syariat nabi yang sebelumnya. Tapi kalau rasul datang dengan membawa syariat yang baru. Ada syariat yang baru yang dia bawa. Nah, ini bedanya di situ. Dan wajib kita yakini bahwa para nabi itu, ya,
mereka dipilih oleh Allah dari bangsa manusia. Jadi tidak ada jin yang menjadi seorang nabi, nggak ada. Malaikat juga nggak ada yang menjadi seorang nabi. Nabi itu hanya berasal dari bangsa manusia saja. Kemudian juga wajib kita yakini bahwa yang menjadi nabi itu dari manusia adalah dari jenis laki-laki saja. Tidak ada nabi seorang perempuan. Ini bukan diskriminasi nih. Ya. Ya memang begitu ketentuannya. Memang begitu ketentuannya. Sama ketentuannya misalnya laki-laki itu wajib memberi nafkah, kan gitu Pak. Kenapa nggak perempuan? Ya begitu ketentuannya. Laki-laki memberi nafkah, ketentuannya begitu. Di antara ketentuannya juga bahwa nabi itu dari laki-laki, nggak ada nabi dari perempuan. Nabi ini manusia, bukan jin, bukan malaikat. Berarti manusia sama seperti kita. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, ya, mereka menikah, mereka punya anak, sama seperti kita manusia. Cuman bedanya Allah Ta'ala memilih hamba tersebut menjadi hamba pilihan, menjadi manusia yang paling mulia. Jadi makhluk Allah yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Kemudian wajib kita yakini wal kutub, adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Allah turunkan kitab-kitab kepada para nabinya, seperti ya kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran menjaga kemurnian Al-Quran, tidak seperti kitab-kitab lainnya. Makanya sampai sekarang walaupun sudah 1400 tahun lebih Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang, sampai detik ini, dan bahkan nanti sampai hari kiamat, Al-Quran itu tidak akan mengalami perubahan. Ya, Al-Quran tetap seperti itu, seperti di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah. Kenapa demikian? Allah berjanji dalam Al-Quran untuk menjaga Al-Quran. Inna nazzalna Al-Quran, apa ayatnya itu? Wa inna lahu lahafizin. Kan itu kan? Wa inna lahu lahafizun, gitu kan? Kami turunkan Al-Quran, wa inna lahu, dan sesungguhnya kami lahafizun, yang akan menjaganya. Jadi Allah berjanji dalam Al-Quran menjaga Al-Quran, kemurnian Al-Quran tersebut tetap terjaga. Dan inilah yang menjadi keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab lainnya, dari kitab Zabur, Taurat, Injil. Makanya kalau sekarang tidak ada lagi Injil yang murni seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, tidak ada Taurat lagi yang murni,
Tidak ada Zabur lagi yang murni, tetapi Al-Quran tetap murni sampai sekarang dan bahkan nanti sampai hari kiamat. Subhanallahil azim. Ada dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, di antara pengikutnya yang soleh, dia hafal Taurat. Tetapi setelah itu nggak ada lagi yang hafal Taurat. Nggak ada lagi orang yang hafal Taurat. Yang hafal Taurat cuma dialah. Tetapi ini yang hafal Taurat ini menghilang, nggak tahu kemana. Menghilang nggak tahu kemana. Namun dia udah terkenal kalau dia adalah hafal Taurat. Jadi karena mungkin susah kali menghafalnya itu, Pak. Wallahu alam. Tidak ada yang hafal. Sehingga jika ada yang hafal, langsung terkenal kan begitu. Nah, kalau Al-Qur'an kan enggak, banyak yang hafal Al-Qur'an. Dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada banyak yang hafal Al-Qur'an. Tetapi kitab-kitab lainnya, Taurat itu seperti Taurat enggak ada. Ada yang hafal. Maka dia dibangga-banggakan, disebut namanya, terkenal. Tetapi dia menghilang, enggak tahu kemana. Setelah beberapa ratus tahun setelahnya dia kembali. Ini yang dimatikan oleh Allah. Allah Ta'ala mematikannya, kemudian menghidupkannya kembali. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Siapa namanya? Hah? Lupa saya sekarang. Ini yang kemudian dihidupkan kembali oleh Allah setelah beberapa ratus tahun setelahnya. Dihidupkan kembali. Datang dia ke kampungnya, datang dia ke rumahnya, ya, tidak lagi menemui orang-orang yang dia kenal, dan tidak ada orang yang mengenal dia. Tidak ada orang yang mengenal dia. Dia cari keluarganya udah nggak ada, ya. Kemudian dia mengatakan, saya fulan. Orang nggak ada yang percaya. Kalau kamu benar fulan, kami mendengar, ya, itu adalah kakek kami katanya. Kakek kami itu dulu. Dan beliau dikenal hafal Taurat. Kalau kamu memang benar adalah dia, coba bacakan Taurat. Dibacakannya Taurat, ya, baru mereka yakin, ya, kalau itu adalah orang yang benar. Subhanallahil azim. Ini keistimewaan Al-Qur'an dari kitab-kitab lainnya. Tapi wajib kita yakini bahwa semua kitab itu adalah benar, yang dulunya diturunkan oleh Allah. Berarti ada Injil yang benar. Namun yang sekarang tidak ada yang sampai kepada kita Injil yang benar. Begitu juga kitab lainnya. Yang sampai kepada kita dengan benar, periwayatan yang jelas adalah Al-Quran, atau disebut Al-Furqan. Baik, ada yang ditanyakan ini Pak sebelum kita lanjutkan kembali? Ya, silakan Pak. Ya, Uzair. Ya, barakallahu fiik. Nah, Uzair. Maka kemudian dia diagung-agungkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hamba yang soleh. Beliau orang yang soleh. Tetapi kemudian orang-orang karena ini bisa meninggal beratus tahun kemudian hidup lagi, maka kemudian sebagian mereka, orang-orang Yahudi pun menyembahnya. Abadu Uzair. Mereka menyembah Uzair. Disembahlah Uzair. Jadi sebagian orang-orang Yahudi ini, ya, mereka penyembah Uzair. Padahal ini Uzair ini sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, enggak. Dia terlepas dari itu semua. Ya, beliau orang yang suci, orang yang bersih.
Beliau adalah waliullah, tetapi orang-orang kemudian menyembahnya. Kemudian di antara yang wajib kita yakini adalah wal qiyamah, adanya hari kiamat. Apa itu kiamat itu, Pak? Qiyamah itu adalah, qiyamah itu kan berasal dari kata qiyam. Qama yaqumu qiyaman wa qiyamatan. Ya, qama apa arti qama? Berdiri. Berdiri. Qama yaqumu qiyaman, berdiri. Kemudian disebut dia, hari tersebut disebut hari kiamat. Kenapa? Karena ketika itu di hari tersebut ya, Allah Ta'ala membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati, dihidupkan kembali, dan mereka semuanya bangun, berdiri, bangkit. Nah, makanya disebutlah dengan hari kiamat. Kiamat, hari berbangkit, berdiri, bangun. Bangunnya kembali orang-orang yang sudah mati, bangkitnya orang-orang yang sudah mati. Tetapi hari kiamat ini tidak hanya sebatas itu saja. Itu permulaan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bukan kemudian Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati, sudah bangkit, udah selesai berarti kiamatnya. Bukan. Kiamat itu dimulai dari berbangkitnya orang-orang yang sudah mati, dibangkitkan kembali oleh Allah. Itu awal mulanya. Berakhir sampai nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga sudah masuk semua ke dalam surga. Orang-orang yang masuk neraka sudah masuk semua ke dalam neraka. Nggak ada lagi yang keluar dari neraka. Semuanya yang masuk neraka sudah nggak ada lagi yang keluar lagi untuk dimasukkan ke surga. Jadi yang masuk surga semuanya sudah masuk semuanya. Ketika itu berakhirlah kiamat namanya. Sudah hari kiamat itu sudah berakhir. Jadi perjalanan kiamat itu panjang. Dimulainya dari hari berbangkit, dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal. Setelah dibangkitkan orang-orang yang sudah meninggal ini, ya, nanti kemana orang-orang ini akan dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya disebutkan wal qiyamah wal ba'su. Kita juga wajib meyakini adanya ba'as, itu tadi berbangkit. Jadi kiamat itu kumpulan dari beberapa peristiwa. Di antara peristiwanya apa? Al-Ba'as, dibangkitkannya manusia itu kembali, yang sudah mati dibangkitkannya kembali. Itu awal mula kiamat. Kemudian setelah dibangkitkan, wal hasyru, dikumpulkan. Dibangkitkan ini manusia kembali, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat. Tempat itu disebut namanya mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Emang di Padang, Pak? Kenapa nggak di Jakarta? Bukan di Padang tempatnya. Disebut Padang. Padang itu artinya tempat yang luas, kan itu kan? Padang itu tempat yang luas, makanya disebut padang pasir. Kenapa? Luas gitu, nggak ada rumah di sana kan? Ya luas begitu, pasir semua, disebut padang pasir. Nah, padang itu tempat yang luas. Jadi tempatnya luas. Di mana itu tempatnya? Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bumi ini. Bumi ini akan hancur. Kemudian Allah taala ciptakan bumi yang baru. Bumi yang baru ini tempatnya tidak lagi ada dataran rendah dan tinggi, semuanya datar semua. Jadi nggak bergelombang seperti sekarang. Sekarang kan ada gunung, lembah gitu kan, nggak datar. Nanti bumi yang baru ini luas tempatnya dan datar. Datar itu seperti apa? Seperti ini. Para ulama menyebutkan kal jildil masdud,
seperti kulit yang dibentangkan. Itu gendang kan terbuat dari kulit itu, Pak. Kulitnya dibentangkan, ditarik keras sehingga permukaan kulit itu menjadi licin, permukaannya datar, tidak ada gelombang sedikit pun. Seperti itulah nanti bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah orang-orang akan dikumpulkan. Tempat itu disebut namanya mahsyar. Wal hisab, baru kemudian di situ ya akan ada hari perhitungan. Dikumpulkan nanti, kemudian di situ diminta pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan. Nggak ada yang lepas dari kita, Pak. Semua yang kita lakukan nanti akan dipaparkan semuanya. Nggak ada yang lepas. Disitulah pengadilan terbaik. Nggak seperti pengadilan di dunia. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya. Sekarang kebenaran itu tergantung uang, Pak. Banyak uang menang, kan itu, Pak. Terbukti banyak hakim yang jadi tersangka, kan. Jadi mau percaya sama siapa lagi kita? Subhanallah. Gimana, Pak? Oh iya, maksudnya jin dan manusia. Ya, maksudnya juga seperti itu. Jin juga sama, karena jin statusnya sama dengan kita. Mereka mukallaf, sama-sama diperintah. Kita diperintah sholat, mereka juga diperintah sholat. Jadi hukumnya sama dengan kita. Cuman sekarang bedanya apa? Kita nggak bisa melihat mereka, dan jenis kita berbeda. Ya, jenis kita berbeda dengan jin. Tetapi secara hukum syariat sama. Apa yang diperintah kepada kita juga diperintah kepada jin. Nah, mereka juga ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka, ada yang juga masuk neraka. Sama seperti itu. Wallahu a'lam. Apa nanti di sana kita sama seperti di sini, kita nggak ngelihat mereka gitu kan? Atau nanti jadi terlihat mereka? Wallahu a'lam. Nah, nanti ketika ada yang disebut namanya mizan, ditimbang amal ibadah kita. Itu kan setelah itu semua dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diminta pertanggungjawaban, kemudian ditimbanglah amal kita. Gimana nimbang amal? Amal itu kan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak ada bentuknya. Gimana bisa ditimbang? Sebagian para ulama mengatakan Allah jadikan amal tersebut memiliki bentuk sehingga bisa ditimbang. Amal kebaikan diciptakan punya bentuk, amal keburukan juga diciptakan punya bentuk sehingga bisa ditimbang. Ditimbang dengan timbangan yang bentuknya seperti timbangan neraca yang pakai dua piringan. Ya, yang satu ditaruh di piringan yang satu taruh piringan yang satu. Mana yang lebih berat? Jika yang lebih berat adalah kebaikannya, maka dia selamat. Jika yang lebih berat adalah keburukannya, maka di sini ya dia membutuhkan pertolongan. Ada kalanya Rasulullah memberi syafaat, jadi selamat dia. Ada kalanya tidak diberi syafaat saat itu, masuk neraka dia. Setelah dia masuk neraka, baru Rasulullah beri syafaat, keluar dari neraka. Jadi merasakan siksa dulu. Nah, disitulah yang kita butuh syafaat. Dan kita kan nggak tahu nanti amal kita mana yang lebih berat. Ya, nggak tahu kita. Makanya kita selalu berharap akan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita termasuk orang-orang yang selamat.